Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sistem ekonomi, yaitu pada bagian 2, di mana pada bagian 2 ini akan dibahas tentang sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi Islam, dan konsep politik ekonomi Islam. Sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Sistem perekonomian sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Ini mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya suatu kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dasar yang dipakai dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia menyatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan ada kelas-kelas di dalam masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialisme. Semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara hingga tidak ada perusahaan swasta. Segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Sistem sosialisme ada yang sosialisme marxisme, ada sosialisme komunisme. Sosialisme marxisme itu tadi yang diperkenalkan oleh Karl Marx, ini orangnya. Sedangkan sistem sosialisme komunis diperkenalkan oleh Lenin yang di kiri dan dilanjutkan oleh Stalin. Sosialisme dan Islam. Pemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi sebagaimana telah disampaikan di depan adalah ciri yang paling utama perekonomian sosialisme. Pemilikan harta oleh pribadi maupun swasta serta pemilikan alat produksi, distribusi, dan pertukaran semuanya dihapus. Tanah, pabrik, transportasi, komunikasi, tambang, dan sebagainya, semuanya itu ditempatkan di dalam kendali pemerintah. Sosialisme, terutama sosialisme ilmiah atau komunisme, bertumpu semata-mata pada bisnis materialisme. Dalam materialisme atau penafsiran materialistis atas sejarah adalah unsur paling penting bagi Marxisme. Marx telah berusaha menerangkan setiap kejadian dalam sejarah berdasarkan pandangan ekonomi. Menurutnya, asal setiap kegiatan manusia terletak pada faktor ekonomi. Marx tidak percaya pada agama yang dalam pandangannya dibuat oleh kaum borjuis untuk menjaga agar kaum proletar tetap berada dalam kendali mereka. Engels menyatakan, materi adalah satu-satunya yang nyata di dunia. Kaum komunis percaya bahwa akal manusia hanyalah perwujudan dari materi dan jiwa,
tidaklah wujud secara independen, melainkan produk. Kesamaan ekonomi antara kaum sosialis, walaupun sejauh ini tidak pernah terrealisasi, setidaknya dalam teori dikatakan bahwa hak-hak individu di dalam wilayah ekonomi ditentukan berdasarkan prinsip kesamaan. Setiap orang dicukupi dengan keperluan hidupnya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak seperti komunisme, Islam mengakui bahwa tidak mungkin ada kesamaan antar umat manusia dalam hal ekonomi dan pemikiran kekayaan duniawi. Al-Quran mempertimbangkan ketidaksamaan dan disparitas dalam distribusi kekayaan sebagai bagian dari aturan ekonomi kebutuhan dan oleh karenanya tidak akan melenyapkannya melalui cara-cara artifisial. Sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari semua yang sifatnya maisyir, garar, haram, zolim, ihtikar, dan riba. Menurut Hasanuzzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Menurut Siddiqi, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Hadis, serta alasan dan pengalaman. Ciri-ciri ekonomi Islam. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah yang Maha Segalanya. Adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang beruntung. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mencegah kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun tetap memperbolehkan kompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu kepada kejelasan transaksi
dan tidak bergantung pada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar. Mencari dan mengelola kekayaan alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lainnya. Melarang praktek riba. Seperti yang telah disebutkan di muka, sistem ekonomi Islam melarang praktek riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu. Membuat catatan transaksi yang jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Politik ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan mekanisme atau tindakan-tindakan yang ditempuh oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Politik ekonomi Islam yang terkait dengan makroekonomika sama sekali tidak dijelaskan. Hal ini berkaitan ekonomi Islam yang sebenarnya cakupannya lebih luas telah tergerus sedemikian rupa sehingga seolah-olah hanya membahas tentang mikroekonomi yang sangat parsial, sebatas zakat, infak, sedekah, dan lembaga keuangan syariah. Padahal peran pemerintah dalam kebijakan fiskalnya dijelaskan dalam ekonomi Islam yang menjelaskan hubungan peranan pemerintah dengan kajian Islam dalam bidang ekonomi. Beberapa paradigma hubungan Islam dan negara. Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai urusan individual semata. Paradigma simbiotik. Paradigma simbiotik menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Demikian pembahasan kita tentang sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi Islam, dan konsep politik ekonomi Islam. Sekarang saatnya saudara menyimak beberapa pertanyaan berikut ini untuk kemudian saudara cari di dalam teks. Jadi saudara tulis di kertas, kemudian saudara cari jawabnya, tulis di kertas, dan saudara bacakan, lalu saudara rekam dalam bentuk video HP. Itu kemudian kita akan bahas bersama-sama di dalam forum diskusi di OLU, Online Learning UHAMKA. Pertanyaannya adalah, pertama, sebutkan konsep dasar ekonomi kapitalisme dan Islam. 2. Sebutkan aspek penting sosialisme. 3. Sebutkan paradigma hubungan agama Islam dan negara dalam kajian Islam klasik dan modern. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.